Pada Baik, pembelajaran apakah suaranya terdengar? Agak pelan saya kira. Suaranya terdengar? ini, kita Dengar, akan Pak? membahas mengenai Oke, ya. inersia, torsi, dan statika benda tegar. Sebelumnya, telah kita pelajari bahwa momen inersia sistem benda titik dapat kita hitung dengan persamaan somasi seperti ini. Dengan MI adalah massa benda titik, dan RI adalah jarak benda titik ke sumbu putar. Untuk sistem benda pejal, kita bisa peroleh momen inersianya menggunakan persamaan yang berbentuk integral seperti ini. Dengan dm adalah elemen massa terkecil dari benda, dan r adalah jarak dm terhadap sumbu putar. Pada koordinat kartesian, elemen dm dapat ditulis sebagai berikut. Ini untuk kasus satu dimensi, di mana lambda adalah densitas linear, dan dx adalah elemen panjang. Jadi Ini densitas linear itu artinya adalah massa persatuan panjang. Ya. Lambangnya adalah lambda, sedangkan yang di bawahnya adalah massa persatuan luas, itu adalah densitas luas. Ya. Dan yang 3 dimensi tentu saja dm sama dengan rho, massa jenis ya, yang terlanjur kita kenal sebagai massa jenis, dikali dv, volume. Jadi yang 1 dimensi dx, depannya alfa, yang 2 dimensi dA, dA itu biasanya adalah dx dy atau dx dz, salah satu, atau dy dz, ya, dari yang semua kemungkinan yang ada, dan dv. Nah, dv itu tidak lain adalah dx dikali dy dikali dz dalam koordinat kartesian. Oke, nah, lambangnya beda-beda, ada yang 1 dimensi lambda, 2 dimensi sigma, dan 3 dimensi rho. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk kasus 2 dimensi, di mana sigma adalah densitas luas, dan dA adalah elemen luas. Kemudian ini untuk kasus 3 dimensi, di mana rho itu adalah densitas volume, dan dV Massa itu jenis ya, adalah rho-nya. elemen volume. Pada prinsipnya, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung momen inersia berbagai benda. Ini adalah contoh momen inersia berbagai benda yang umum kita gunakan dengan sumbu putar yang melalui titik pusat Baik, massa benda. jadi tampilan seperti ini atau tayangan seperti ini itu di buku Halliday Resnick ada. Ini mungkin Pak Dian mengambil dari buku lain, mungkin bukan Resnick ya, buku yang lain. Tapi hampir dapat dipastikan di setiap buku fisika dasar, University Physics, Elementary Physics, atau Introduction, segala macam pasti ada. Ya. Nah, adik-adik tidak diminta untuk menghitung ini, ya. Tapi nanti kita bisa coba turunkan untuk 1 dimensi gampang, untuk 2 dimensi agak susah sedikit, tapi gampang. Sebenarnya adik-adik tidak diminta menurunkan, baik ketika kuliah onsite, apalagi online, nggak mungkin ya. Tapi untuk adik-adik yang suka tantangan, challenging begitu ya, silahkan untuk adik-adik coba ya, mulai dari yang 1 dimensi, 2 dimensi. Kalaupun mentok, oke, mentoknya di mana? Ya, biasanya mentoknya di matematiknya. Tapi minimal fisikanya selesai dulu. Adik-adik lihat bahwa kesamaan yang pojok kiri atas ini, inersia itu sama dengan demikian untuk benda diskrit, dan demikian untuk benda yang kontinu. Ya. Yang satu pakai sigma, satu pakai integral. Jadi adik-adik tahu bahwa sigma itu padanannya adalah integral. Ya. Kalau jumlahnya terbatas, 1, 100, 1000, 10.000 begitu, maka kita pakai sigma. Tentu saja pada prakteknya sulit sampai 10.000 kebanyakan. Yang kalaupun keluar di ujian pasti hanya 3 saja maksimum. Ya. Tapi kalau pakai integral itu dia continue dan diganti dengan dm. Nah, yang atas ini saya ingatkan, ini mirip seperti menghitung rata-rata nilai ujian atau ulangan di kelas, ya. Jadi kalau kita padanannya adalah M adalah jumlah murid, MI adalah jumlah murid yang mendapat nilai 10, M1 10 misalnya, atau M10 10, M9 adalah kali 9 ya, jumlah murid yang mendapat nilai 9, M8 kali N kali 8, itu adalah jumlah murid yang mendapat nilai 8, dan seterusnya. Kalau mau jadi nilai rata-rata dibagi dengan
M10 tambah M9 tambah M8 tambah bla bla bla, ya. Jadi jumlah murid keseluruhan. Begitu bukan? Nah, hanya saja yang sekarang yang dirata-ratakan itu bukan nilai tapi RI kuadrat. Ya, kenapa RI kuadrat? Lihat video kemarin ada bahasannya ya, dari energi kinetik, sistem benda yang diputar dan seterusnya, keluar R kuadrat ya. Oke, jadi ini jumlahannya jumlahan mirip seperti menghitung rata-rata kelas, tapi bagian atasnya aja pembilangnya. Pembilangnya penyebutnya tidak. Jadi inersia adalah diskrit, itu ingat seperti menghitung rata-rata. Waktu adik-adik menghitung titik pusat massa, itu lebih mirip, karena ada atasnya, ada bawahnya. Ini adalah atasnya saja, dan atasnya itu, kalau yang di sana menghitung rata-rata kan M, untuk menghitung X adalah MI dikali XI. Ya. Ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Untuk menghitung Y adalah Y, sigma YI dikali dengan MI. Ya. Per di bawahnya adalah sigma MI, sigma MI, sigma MI untuk X, Y, Z. Jadi, menghitung titik pusat massa, koordinat titik pusat massa itu hampir identik dengan menghitung rata-rata kelas. Yang ini juga masih lumayan identik, tidak sedekat itu, tapi pembilangnya saja, ya, penyebutnya tidak ada, karena ini tidak ada pernya. Ya. Dan yang dihitung bukan massa kali posisi, tapi massa dikali posisi kuadrat. Ya. R itu adalah jarak dari titik ke titik kuadrat. Kan? Dan kalau jadi bentuk integral untuk benda yang kontinu, R kuadratnya jadi R kuadrat, sigma MI-nya jadi integral DM. Ya, jadi harap dibacanya seperti itu. Sigma MI di sini karena diskrit, integral DM di sini karena kontinu. Ya. Maka R kuadratnya ada I-nya karena diskrit, di sini tidak ada I-nya. Ya. Yang paling sederhana adalah kalau DM-nya ini konstan. Ya. Jadi DM-nya ini tadi sudah kita lihat, biasanya jadi dikalikan entah dx satu dimensi, atau dA dua dimensi, atau dv tiga dimensi. Nah, untuk benda yang mirip seperti ini satu dimensi, maka tentu kita pakainya dx saja cukup, alfa dikali dx, dm sama dengan alfa dikali dx, lalu selesaikan. Baik, untuk yang dua dimensi tentu saja kita pakainya dA. Untuk yang tiga dimensi dv. Makin banyak dimensinya makin susah, karena untuk dv maka nanti integralnya lipat 3. Integral lipat 3 dari dx, dy, dz. Oke, itu kalkulusnya, tapi idenya adalah kalau diskrit seperti ini, kalau kontinu seperti itu, jadi sigma mi itu adalah setara dengan integral dm. Itu cara pandangnya, ya, supaya adik-adik bisa melihat kemiripan antara dunia diskrit dengan dunia kontinu. Yang atas adalah diskrit, yang bawah adalah kontinu. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya ini adalah batang yang sumbu putarnya melalui titik pusat massa, maka momen inersianya adalah seperti ini. Perlu diingat bahwa untuk sumbu putar yang berbeda, maka momen inersianya akan berbeda. Perhitungan momen inersia untuk sumbu putar yang tidak melalui titik pusat massa menggunakan persamaan ini, itu akan sulit untuk melakukan integrasinya. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus khusus, kita dapat menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersianya. Dalam teorema sumbu sejajar, syarat yang harus dipenuhi adalah sumbu putar harus sejajar dengan sumbu putar yang melalui titik pusat massa. Dengan demikian, momen inersia pada sumbu putar ini itu dapat kita hitung menggunakan persamaan sederhana seperti ini, di mana IPM itu adalah momen inersia terhadap sumbu yang melewati titik pusat massa, M adalah massa benda, dan B adalah jarak sumbu putar terhadap sumbu yang melewati titik pusat massa. Berikut adalah contoh penerapan teorema sumbu sejajar. Misalnya di sini ada kawat dengan panjang L yang berputar pada sumbu pusat massa. Kemudian kita tahu momen inersia pada sumbu pusat massa ini adalah 1/12 ml kuadrat. Kemudian apabila sekarang kita rubah sumbu putarnya ke sini, sumbu A,
Kemudian jarak sumbu A ke sumbu pusat massa itu adalah L per 4. Maka dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, kita peroleh momen inersia di sumbu A adalah seperti ini. Kemudian apabila sumbunya kita ganti ke sini, sumbu B, dengan jarak sumbu B ke titik pusat massa itu adalah L per 2, maka kita bisa peroleh momen inersia di sumbu B adalah seperti ini. Kemudian apabila sumbu putarnya kita ganti ke sumbu C, maka kita bisa peroleh momen inersianya seperti ini. Oke, saya stop di sini sebentar. Adik-adik lihat suku pertamanya semua sama ya. 1/12. Nanti hari Rabu mungkin tutorial. Atau hari Jumat kalau ada sisa waktu, saya pikir waktu tutorial, saya akan coba turunkan dari mana kita dapat 1/12-nya ini. Ya, adik-adik bisa coba juga sendiri. Nah, yang lihat ini adalah sama semua. Ini adalah I dari PM atau TPM ya, titik pusat massa. Di sini pusat massa, saya lebih senang TPM supaya mengingatkan bahwa itulah satu titik begitu ya. Oke, TPM di sini ditambah dengan MR kuadrat. Yang sini R-nya adalah L per 4, 2 kali R per 4, ini adalah 2 kali L per 4 ditambah D. Pokoknya jarak dari TPM ke sumbu putar yang baru. Ya. Jadi pertama kita putar terhadap garis hitam ini, putus-putus hitam, dapatnya 1/12. Lalu terhadap yang melalui titik A, itu dapatnya adalah 1/12 plus sekian. Yang inilah plus sekian, sekiannya makin gede, hampir ini 2 kalinya kan ya. Dan makin jauh, ditambah jarak D, hasilnya adalah sekian kalinya. Gitu. Nah, saya ingin tanya sekarang, IPM sama IA, IB, IC, mana yang paling besar? Halo? IBM, Pak. Ya? IBM, Pak. IBM, IPM, nggak ada IBM. Ya, Pak, IBM, Pak. Di TPM ya? Betul? Apakah 1/12 ml kuadrat itu lebih besar dari IA, IB, IC? IC, Pak. IC, Pak. IC, ya. Yang paling kecil? IPM, Pak. IPM. IPM. Apa artinya IPM paling kecil? Arti fisis dari inersia apa? Kita pernah bahas. Di dunia translasi kita kenal yang namanya massa. Di dunia rotasi kita kenal yang namanya I atau momen inersia. Apa tafsiran fisis dari massa? Apa tafsiran fisis dari momen inersia? Apa tafsiran fisis dari M? Apa tafsiran fisis dari I? Silakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Lemaman benda untuk bergerak, Pak. Oke, maaf, NIM Anda berapa? 444, Pak. Maaf, belum saya buat. 444 ya. Raihan. Iya, Pak. Oke, terima kasih Raihan. Betul, ya. Kelembaman atau seberapa sulit dia melakukan gerak dalam hal ini rotasi. Jadi massa itulah seberapa sulit dia bergerak translasi atau bertranslasi supaya singkat begitu ya. Seberapa sulit atau seberapa mudah suatu benda untuk bertranslasi itu adalah kelembaman, lambangnya M, massa, terlanjur kita kenal sebagai massa begitu ya. Dan kelembaman atau keenggan seberapa mudah atau seberapa sukar benda itu diputar, dirotasikan, maka kita bertemu dengan kelembaman terhadap gerak rotasi namanya adalah momen inersia. Kadang-kadang disebut inersia benda saja. Ya. Jadi saya lebih senang momen inersia karena kadang-kadang M juga disebut inersia. Ya. Inersia translasi, inersia rotasi. Inersia translasi adalah M, inersia terhadap gerak rotasi adalah I. Nah, apa artinya sekarang? IPM itu paling kecil. Artinya adalah diperlukan energi paling kecil kalau saya memutarkan benda itu melalui sumbu yang melalui tepat titik pusat massanya. Itu energi yang diperlukannya paling kecil. Kenapa?
Karena kelembamannya paling kecil. Sekali lagi, kelembaman kan satu ukuran seberapa mudah atau seberapa susah dia untuk melakukan bla bla bla. Ya. Kalau untuk di dunia linear, translasi adalah gerak translasi. Untuk dunia berputar, rotasi adalah gerak rotasi. Yang satu adalah M, satu adalah I. Karena I-nya paling kecil, berarti benda itu relatif akan paling mudah diputar kalau sumbu putarnya itu tepat melalui titik pusat masanya. Setuju? Ya, seandainya engselnya itu atau sumbu putarnya itu saya paksa tidak boleh melalui titik pusat masanya, tapi sekian jarak sejajar titik pusat massa. Nah, disitulah kita pakai sejajar jarak sumbu yang melalui titik pusat massa. Jadi sumbu putar sekarang sejajar dengan sumbu putar yang tadi, cuman ada jaraknya ya, sejauh tertentu. Maka makin besar jarak itu, maka inersianya makin besar. Artinya apa? Yang paling mudah untuk benda ini berputar adalah kalau titik putarnya yang hitam. Yang paling susah untuk benda ini berputar adalah kalau sumbu putarnya itu ada di garis sumbu C ini, sumbu putaran C. Baik sumbu putar C, B, A dengan SB TPM itu sejajar. Karena itu kita sebutnya dalil sumbu sejajar, yaitu sumbu C sejajar dengan SPM, sumbu TPM, sumbu B sejajar juga, sumbu A sejajar juga. Hanya saja ada jaraknya beda-beda. D1, D2, D3 begitu ya. Yang ini adalah L per 4, yang ini adalah L per 2, ini L per 2 plus sesuatu yang lain. Ya. Nah, makin besar jarak kesejajaran antara sumbu hemat dengan sumbu tidak hematnya ini, ya, karena ada namanya paket hemat kan ya. Nah, maka semakin besar, semakin sulit dia melakukan gerak rotasi. Apa artinya semakin sulit dia melakukan gerak rotasi? Artinya adalah kita membutuhkan energi yang lebih besar supaya gerak itu terlaksana. Ya. Jadi sekali lagi, batang ini paling mudah kalau diputar melalui sumbu yang terhadap sumbu yang melalui TPM. Kalau sumbunya itu kebetulan sejajar dengan sumbu tadi, tapi ada jaraknya, makin jauh jaraknya, makin besar. Dan seberapa lebih besarnya itu, sebenarnya tidak lain adalah MR kuadrat, atau di sini MB kuadratnya. Mungkin lebih enak MR kuadrat, karena MR kuadrat itu adalah momen inersia dari benda titik, ya. Dari titik pusat massa ke yang bersangkutan. Ya. Jadi ini harap dipandang sebagai MR kuadrat, dengan catatan R-nya adalah L per 4. Ini adalah MR kuadrat dengan catatan R-nya adalah R-nya adalah L per 2. Susah ngomong saya, karena L sama R mirip. Yang ini juga adalah MR kuadrat dengan catatan R-nya adalah setengah L plus D. Ya, setengah batang plus jarak D. Lihat gambar. Oke, nah jadi nanti kita akan lihat apakah benar benda itu paling mudah diputar terhadap titik pusat massanya. Tapi kita selesaikan dulu video ini. Oke? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai torsi atau disebut juga momen gaya. Sebuah batang yang diberikan gaya F akan bergerak translasi. Tetapi apabila kita berikan poros pada batang tersebut, dengan jarak dari poros ke sumber gaya adalah R1, maka sekarang batang akan bergerak berotasi dengan percepatan sudut alfa. Dengan demikian, kita definisikan kuantitas baru yang dinamakan torsi atau momen gaya yang menyebabkan batang tersebut berotasi. Baik, ada dua hal ya. Pertama, ini kadang-kadang saya sebut engsel, ya, supaya mudah pengertiannya. Titik di mana dia berputar itu engsel. Yang kedua, kira-kira alfa ini apa? David mungkin yang tadi bertanya? Ada David? Hadir?
Ya, Pak. Hadir. Alfa ini apa? Percepatannya bukan, Pak? Percepatan apa? Percepatan sudutnya. Percepatan sudut, ya. Jadi di sini ada F, di mana ada F, ada A, kata saya gitu kan, hukum kedua Newton. Tapi yang di sini kenapa tidak ada A, yang ada alfa? Karena batang ini dikasih engsel, seandainya batang ini tidak ada engselnya, dia akan bertranslasi ke bawah, kalau bidangnya licin. Ya. Tapi karena ada engselnya, dia tidak bertranslasi, melainkan dia berotasi. Karena dia berotasi, maka kita punya alfa. Kalau tadi di dunia translasi bilang di mana ada gaya ada percepatan, di sini di mana ada gaya yang punya R1, gaya, kini kita sebut lengan gaya, di mana ada gaya dan lengan gaya, atau dengan kata lain, di mana ada torsi, di mana ada momen gaya, maka ada alfa. Nah, ini bisa masuk juga di dua tabel tadi. Yang di sini F sama dengan M kali A di dunia translasi, di sebelahnya adalah tau sama dengan I dikali alfa. Menarik, di sini Pak Dian menggunakan notasi alfanya ada vektornya. Ya. Sekarang saya tanya, kemanakah arah vektor ini? Arah vektornya si alfa ini? Dengan cepat dijawab. Ke bawah, Pak. Kemana? Ke bawah sini? Bukan. Salah. F yang arahnya ke bawah. F-nya ke bawah, A-nya ke bawah. Alfa, arahnya kemana? Ini bukan A ya, ini alfa ya. Tadi saya udah teriak-teriak. Gimana arahnya? Tegak lurus terus, Pak. Tegak lurus terhadap? R, Pak. Sorry, tegak lurus terhadap? R, Pak. Tegak lurus terhadap R. Iya, Pak. Ini juga tegak lurus ke bawah R. Ini kalau kursor saya begini, tegak lurus terhadap R. Saya buat kursornya ke atas, ke arah utara misalnya, kalau ini mata angin, juga tegak lurus R. Itu bukan yang dimaksud. Tegak lurus terhadap sumbu batang, Pak. Tegak lurus kemana? Terhadap sumbu batang. Sumbu batang. Sumbu batang tuh yang ini. Iya. Jadi tegak lurus ke arah ke sini maksudnya. Sejajar batang kalau gitu. Tegak lurusnya, Pak. Tegak lurusnya. Iya. Kemana jadi arahnya? Ke bawah, Pak. Ke sini, ke bawah? Iya. Bukan. Tegak lurus F bukan, Pak? Tegak lurus F. Kemana jadi? Jadi ke kiri. Ke kiri. Berlawanan dengan R. Bukan. Ke depan atau ke belakang, Pak? Siapa ini yang jawab ke depan ke belakang? Pak dulu, Pak. Siapa? NIM-nya, sorry. 368. 368. Oke, terima kasih Fadlu ya. Fadlu Rizal ya. Dari tadi kan saya udah teriak-teriak. Kapan saja, di mana saja, adik-adik bertemu dengan gerak melingkar, maka vektor omeganya, arah dari vektor omeganya, arah dari vektor alfanya, arah dari tau-nya, itu adalah tegak lurus bidang putarnya. Nah, sekarang bidang putarnya di mana ini? Bayangkanlah adik-adik menghadapi papan tulis. Ya. Bidang putarnya di mana? Halo? Benda ini berputar di sepanjang bidang mana? Halo? Masih hadir semua Bidang 56 vertikal, orang? Pak. Kenapa? Bidang vertikal, bukan? Ya bidang layar kita, bukan? Kalau kita lagi kuliah onsite, saya nulis di papan tulis, itu adalah bidang papan tulis kita, bukan? Si tongkat ini kan berputarnya di situ. Kalau engselnya di sini, dia ditarik ke arah bawah, kan dia berputarnya nempel di sepanjang bidang papan tulis atau bidang layar laptop Anda. Ya, kalau Anda pasang laptopnya tegak lurus, begitu bukan? Nah, jadi kalau gitu vektor dari alfa ini arahnya kemana? Bidang putarnya adalah bidang layar laptop Anda. Vektor alfa itu arahnya kemana? Belakang, Pak. Ya, tinggal dua kemungkinan kan? Kalau tidak tepat menuju mata Anda, tepat kebalikannya, bukan? Oke, setelah itu baru tentukan. Yang mana? Tadi kan saya udah bilang, Anda nggak mikir juga jawabnya, udah 50% benar. Ya. Ke depan, ke belakang, nggak usah dipikir, udah pasti tebak ke depan misalnya, itu 50% benar. Tapi kalau mau 100% benar, Anda harus pakai apa?
Tangan Kaidah kanan, Pak. kanan, Pak. Kaidah tangan kanan. Oke, sekarang Anda lihat layar Anda masing-masing, ya. Nah, si benda ini berputarnya kira-kira searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Searah, Pak. Searah. Jadi kalau gitu, alfanya dan juga omeganya, ya, pasti standar mereka itu, kira-kira tegak lurus layar laptop Anda, tapi mendekati mata Anda atau menjauhi mata adik-adik? Menjauhi, Pak. Menjauhi, Pak. ya. Karena kalau Menjauhi. lihat ini, oh, ini menuju mata saya, dia harus berputarnya berlawanan arah. Karena searah berarti dia menjauhi mata saya gitu, ke arah menjauhi mata saya, ya. Nah, oke. Jadi biasanya kita sebut ini alfa saja karena Pak Dian nyebut vektor, maka saya berhak menanyakan kemana arahnya. Arahnya adalah kalau kita lihat vektor R1 ini arah ke kanan, saya gampang pakai arah mata angin aja, ke arah timur. F ini arahnya ke barat, maka alfa ini arahnya kalau tidak dari titik ini menuju mata saya, kebalikannya. Dan itu memenuhi aturan vektor, yaitu alfa ini, besarnya alfa adalah sama dengan nanti saya tanya ya, itu besarnya alfa sama dengan apa. Nah, F ini sama dengan M kali A. Ya. Yang pakai alfa padanannya apa tadi saya bilang? Padanannya F sama dengan M kali A itu di dunia translasi. Ya. Di dunia rotasi berlaku? I kali apa? Lambangnya apa? Inersia kali apa, Pak? Ya, yang ini saya sebut F sama dengan M kali A. Ada 3 simbol, bukan? Ada simbol F, ada M, ada A. Yang ini juga pakai sistem 3 simbol dong. Torsi, Pak. Tau. Tau sama dengan Inersia kali alfa. I kali alfa. Ya. Kalau begitu, karena inersia itu skalar, di sini juga M itu skalar, di sini F pasti tanda sama arah dengan A. Betul? Halo? Iya. Ya. Di bawah juga kalau itu berarti tau setanda dengan alfa. Betul? Karena inersianya skalar, kan? Oke, Iya. jadi kalau tadi saya tanya kemana arah alfa, adik-adik bilang di titik ini menjauhi mata kita, artinya masuk ke arah layar. Tegak lurus bidang gambar, bidang layar, tapi menjauhi mata kita. Nah, itu adalah arah alfa, juga arah omega. Omeganya pasti fungsi dari waktu ya. Juga arah dari tau. Ya. Jadi tau, alfa, dan omega dalam hal ini itu sama. Ya. Apakah, sekarang pertanyaan saya, apakah alfa selalu searah dengan omega? Vektor alfa, apakah selalu searah, sama arahnya dengan vektor omega? Tolong dijawab. Searah, Pak. Kenapa? Searah karena sama-sama menggunakan kaidah tangan kanan, Pak. Ya, pasti selalu searah mereka? Pasti menurut saya, Pak. Pasti. Oke. Sorry, siapa namanya? Ini berapa? Sorry. 364, Pak. 364. Miss Bagurido ya. Oke. Silakan. Ada yang lain? Kalau enggak saya tanya loh. Nah, ini aja. Muhammad Bintang, ada? Halo? Hadir, Pak. 360. Oke. Menurut Anda, apakah omega selalu arahnya sama dengan alfa? Seperti yang kasus kita ini. Tadi Mas Basurido bilang, iya Pak, searah. Menurut Anda, Bintang? Searah, Pak. Ya? Halo? Mungkin searah, Pak. Selalu searah? Selalu, Pak. Oke. Baik. Saya minta yang lain lagi. Juang.
al-Islami? Ada? Tolong dijawab, Juang. Juang? Pak, Ya, Pak boleh mencoba untuk menjawab nggak, Pak? sebentar. Juang ada nggak? Nggak masuk ya? Sebentar ya, saya cari ini. Arya Dita. Ada Arya Dita? Hadir, Pak. Oke, Arya Dita, menurut Anda, apakah omega selalu searah dengan alfa? Menurut saya selalu, Pak. Selalu, oke. Baik. Hans Indra Sinaga, ada? Hadir, Pak. Oke, Hans, menurut Anda selalu omega itu searah dengan alfa? Kalau menurut saya selalu, Pak. Selalu, oke. Ya. Wah, semua pilih selalu ya, kalau pilkada menang ini. Evi Fujianti, ada? Evi ada, di sini hadir. Evi Fujianti. Silahkan dia jawab. Evi? Halo? Ghosting. Tolong adik-adik, kalau mau hadir, hadir. Tapi kalau tidak hadir, jangan pura-pura hadir ya. Itu adalah menipu diri sendiri. Memang saya tidak tahu, tapi saya bisa tahu sebenarnya. Ya. Muhammad Farhan, ada? Hadir, Pak. Oke. Bagaimana menurut Farhan? Apakah omega selalu searah dengan alfa? Betul, Pak. Selalu ya? Searah dengan alfa. Selalu ya? Oke. Oke. Visiali ada? Ada, Pak. Oke. Menurut Anda bagaimana? Visiali? Menurut saya selalu searah, Pak. Selalu searah ya? Oke. Ini siapa nih? Armela. Ada Armela? Ada, Pak. Iya. Menurut Armela selalu sama arahnya? Searah mereka berdua? Omega dan alfa? Searah, Pak. Searah. Selalu ya? Selalu ya? Oke. Firdaus Maulana. Ada? Ada, Pak. Firdaus, ya silahkan. Firdaus Maulana. Enggak. Kenapa? Karena mungkin kalau perlambatan arahnya beda. Oke. Baik, pertanyaan saya kembali ke dunia translasi. Padanan dari alfa adalah? Apa? A. Ya. Padanan dari omega adalah? B, Pak. B, Pak. V. Pak. Ya, V. Pertanyaan saya di dunia translasi sekarang. Apakah V selalu searah dengan A? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, ya. Meskipun geraknya lurus, GLBB, berarti ada V dan ada A, apakah dia selalu searah? Tidak. Segaris, iya, kalau dia GLBB. Ya, kalau dia tidak GLBB, tidak harus segaris. Kalau dia GLBB, pasti segaris, tapi bisa searah, bisa berlawanan arah. Kalau kebetulan dia searah, namanya adalah percepatan, GLBB dipercepat, sebab ada juga GLBB
perlambat, bukan? Ya, kalau saya lempar kapur ke atas, selama dia menuju atas kan dia GLBB, tapi diperlambat karena A-nya ke bawah, V-nya ke atas. Segaris, betul, tapi searah, no. Segaris dan berlawanan arah. Oke, jadi kembali pada yang tadi, saudara Muhammad Bintang, ya, tadi sudah ya, Muhammad Bintang, apakah omega dan alfa, omega dan alfa, kebetulan ya, alfa dan omega itu abjad pertama dan abjad terakhir. Apakah omega dan alfa selalu senantiasa searah, Bintang? Tidak selalu, Pak. Tidak. Segaris? Garis, Pak. Ya. Baik, saya berharap salah sekarang tidak apa-apa, tapi jangan berbuat salah lagi di waktu ujian atau tes, ya. Jadi, omega dengan alfa, karena geraknya melingkar, sama seperti A dengan V, karena geraknya lurus, selalu segaris, tapi bisa searah, bisa berlawanan arah. Kalau kebetulan dia searah, namanya adalah gerak lurus beraturan, atau gerak lurus berubah beraturan, atau gerak melingkar berubah beraturan, tergantung dunianya di mana. Tapi kalau dia berlawanan arah, kalau dia searah, maka namanya adalah GLBB dipercepat, atau GMBB dipercepat. Kalau dia berlawanan arah, maka namanya adalah GLBB diperlambat atau GMBB diperlambat. Ya. Jadi meskipun segaris, belum tentu searah. Tapi kalau searah, pasti segaris. Ya. Karena yang namanya segaris itu, garis kerjanya sama, tapi bisa ke sono, bisa ke sini. Ya. Jadi bisa plus, bisa minus. Tapi yang pasti segaris. Kalau sumbu, ya sumbunya pasti X saja. Y saja, atau Z saja. Tapi kan masih bisa X ke kanan, atau ke kiri, Y ke atas atau ke bawah, Z ke depan atau ke belakang. Itu masih ada dua kemungkinan. Oke, jadi tolong teliti membahasnya. Oke, sekarang saya coba share screen lagi. Lanjutkan. Kita perhatikan apabila gaya F semakin besar, maka percepatan sudut akan semakin besar. Dengan demikian, torsi, atau di sini kita simbolkan dengan tau, itu akan sebanding dengan besar gaya. Kemudian, apabila gaya diberikan pada posisi yang berbeda pada batang, misalkan di sini, dengan jarak dari sumbu putar ke gaya itu adalah R2, maka gaya di sini akan memberikan percepatan sudut yang lebih besar. Dengan demikian, torsi sebanding dengan R, atau jarak dari sumbu putar ke gaya. Perhatikan Pak Dian di sini menanggalkan semua vektor ya. Di gambarnya F-nya itu vektor, R-nya vektor, tapi di kanan semua jadi skalar. Artinya dia menghindari pembahasan arah dari F dan tau, hanya besarnya saja. Ya tidak apa-apa, ya karena arahnya kita lacak dengan cara yang lain, bukan? Ya. Jadi yang di kanan ini seluruhnya skalar, yang di kiri ini seluruhnya vektor. Yang di kanan tidak lain adalah besarnya dari apa yang ada di kiri. Oke? Kemudian, apabila kita berikan gaya dengan sudut tertentu terhadap R, misalkan ini sudutnya θ, kita amati bahwa percepatan sudut akan lebih besar ketika sudutnya lebih besar, atau vektor F semakin tegak lurus terhadap vektor R. Dengan demikian, torsi itu sebanding dengan sin θ. Dari kesebandingan ini, kita dapat simpulkan bahwa torsi itu sama dengan R kali F kali sin θ. Dengan R adalah jarak dari poros ke gaya, kemudian θ adalah sudut yang dibentuk antara vektor F dengan vektor R. Ini adalah persamaan torsi dalam bentuk vektor yang dinyatakan dengan perkalian silang antara vektor R dengan vektor F. Sekarang kita tinjau persamaan ini. Persamaan ini dapat kita rubah ke dalam dua bentuk seperti ini. Kita analisis persamaan bentuk pertama. Nah, kita dapat ketahui dari gambar bahwa R sin θ adalah proyeksi vektor R yang tegak lurus terhadap gaya F. Dengan demikian, bentuk persamaan yang pertama ini dapat kita tuliskan lagi sebagai berikut. Ya, di mana torsi itu sama dengan komponen R yang tegak lurus gaya. Itu yang disebut lengan gaya. Ya.
SMA kita belajarnya, adik-adik belajarnya, torsi sama dengan gaya dikali lengan gaya. Atau dalam tayangan ini, torsi sama dengan lengan gaya dikali gaya, karena R-nya ada di depan. Ya. Kenapa R-nya ada di depan? Karena kalau diperhatikan di atasnya, R-nya ada di depan. Dan karena ini perkalian vektor, tentu tidak boleh dibalik. Ditukar, F-nya aja yang di depan, gitu ya. F kali R, beda ceritanya. Ya. Jadi torsi sama dengan R kali F. Nanti juga ada alfa sama dengan R cross A. Ya. Dia menghasilkan alfa, ini menghasilkan A, maka alfa sama dengan R cross A. Begitu ya? Dikalikan dengan F. Sekarang kita tinjau gambar berikut. Vektor F dapat kita proyeksikan ke arah sumbu yang sejajar dengan vektor R, atau disebut juga gaya arah radial. Selain itu, vektor F dapat juga kita proyeksikan ke arah sumbu yang tegak lurus dengan vektor R, atau disebut juga gaya arah tangen sial. Komponen gaya arah tangen sial dapat kita tuliskan seperti berikut. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa persamaan bentuk yang kedua, R kalikan F sin theta, itu dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Ya. Jadi torsi sama dengan R dikalikan dengan gaya arah tangen sial. Komponen gayanya. Kemudian apabila kita gunakan hukum Newton 2 untuk meninjau gaya arah tangen sial, F sama dengan M kalikan dengan AT. AT ini adalah percepatan arah tangen sial. Kemudian percepatan arah tangen sial kita dapat tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Maka kita dapat peroleh persamaan torsi yang diungkapkan dalam momen inersia dan percepatan sudut alfa. Apabila terdapat beberapa gaya yang menghasilkan torsi, maka kita dapat tuliskan torsi total atau torsi net itu sama dengan I dikalikan alfa. Jangan lupa, ini adalah satu rumus yang setara atau sepadan dengan F sama dengan M kali A di dunia translasi. Ini adalah padanannya di dunia, ini adalah di dunia rotasi, di dunia translasinya adalah F, I itu adalah M, dan alfa adalah A. Jadi rumus ini, tau sama dengan I kali alfa, ya. Kalau mau lengkap ada vektornya, sebenarnya ada padanannya, setangkupnya di dunia translasi F vektor sama dengan M kali A vektor. Ya. M adalah kelembaban di dunia translasi, I adalah kelembaban di dunia rotasi. Baik, lanjut. Dalam bentuk vektor, kita dapat tuliskan persamaan torsi seperti ini. Dalam kasus statis, beberapa hal harus dipenuhi. Pertama, resultan gaya harus sama dengan 0. Kedua, resultan torsi harus sama dengan 0. Kondisi ini harus berlaku untuk semua titik poros, sehingga kita bebas memilih poros yang paling mudah ketika menghitung torsi. Baik, jadi khusus untuk benda titik, kita untuk setika dan setimbang atau statis, artinya tidak akan bergerak, ataupun kalau bergerak, telanjur bergerak, dia bergerak dengan V konstan, tidak ada percepatan, syaratnya hanya yang atas. F net atau F total sama dengan sigma F total sama dengan 0. Kadang-kadang disebut sigma ini. F net itu sama dengan sigma F gitu ya. Tapi sekarang karena kita punya benda, bukan benda titik tapi benda tegar, dia bisa bertranslasi, dia bisa berotasi, maka syaratnya ditambah. Supaya dia tidak bertranslasi, ada syarat yang atas, gaya. Nah, supaya dia tidak berotasi terhadap titik engsel manapun, maka sigma tau-nya terhadap titik engsel manapun adalah 0. Jadi untuk benda tegar, yang atas harus dipenuhi, yang bawah baru dipenuhi, harus dipenuhi, dia seimbang. Baru dikatakan dia setimbang secara mekanik. Ya. Tapi kalau untuk benda titik cukup yang atas saja. Ya. Karena yang benda titik tidak mengenal torsi. Ya. Oke, nah, lanjut. Selesai hampir sekira. Oke, jadi
persoalan klasik. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas kemudian, theta adalah sudut yang dibentuk. Pertama, resultan gaya harus yang paling mudah ketika menghitung torsi. Baik, syarat klasik dari persoalan statik ini adalah saya punya dinding, saya punya lantai, saya punya dinding, lalu ada tangga bersandar di dinding. Ya, itu soal SMA ya. Kalau dia dindingnya licin atau lantainya licin, dia akan bisa ngeglosor. Inilah tidak setimbang. Ada translasi dan ada rotasi. Supaya dia setimbang adalah lantainya diam, dindingnya diam, tangganya juga diam. Supaya tangganya diam, sigma F sama dengan 0, horizontal vertikal, dan sigma tau, clockwise ataupun anti-clockwise, searah jarum jam ataupun berlawanan arah, harus sama dengan 0. Ya. Itulah syarat supaya tidak tergelincir. Nah, satu peristiwa lain yang sedikit lebih canggih adalah ada lantai, ada dinding, ada tangga, di tangganya ada orang. Ya. Ada orang, orangnya naik, anak tangga ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau di ke-1 dia belum jatuh, kedua belum jatuh, mungkin tangga ke-5 dia jatuh. Kenapa? Karena terjadi pergeseran titik pusat massa sistem. Ya. Jadi, tadinya kalau tangga saja ada di titik tengahnya, kalau dikasih tambah orang, berarti ada geser sedikit ke bawah, orangnya naik, dia geser ke tengah, makin atas, dia makin tidak seimbang, bisa jatuh. Ya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Kalau adik naik tangga, ya, biasakan jangan hanya satu orang, ya, 2 orang. Satu untuk nahan tangganya, satu untuk naik tangganya untuk melakukan sesuatu. Ya. Kami punya kisah yang cukup sedih di sini. Ada seorang tetangga di luar kompleks, memang apotek dia. Kami selalu beli obat atau vitamin di sana. Rumahnya sederhana, rumah standar, ya. Perumnas begitu. Nah, bertahun-tahun begitu-begitu saja begitu. Nah, satu kali mereka membangun rumahnya sehingga loteng. Ya. Selesai, apoteknya buka kembali. Tak lama kemudian saya mendengar si bapaknya ini meninggal. Ya. Kenapa meninggal? Jatuh dari tangga. Ya. Jadi rupanya di rumah barunya itu selesai beroperasi, dia mau masang sesuatu di atas, dia ambil tangga, ya, yang terdiri dari bambu, ada anak-anak tangganya, lalu dia pasang seperti itu. Lantainya licin karena keramik baru, begitu, dindingnya juga licin. Ketika dia naik, kelihatannya aman-aman saja. Ya. Ketika sudah ketinggian, jatuh dia. Nah, jatuh, lalu terkena tulang lehernya, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Ya. Jadi tragis. Ya. Tidak sampai 2 bulan setelah apotek barunya itu beroperasi, dia meninggal. Hati-hati. Memang dia tidak belajar fisika mungkin. Nah, adik-adik sudah belajar fisika. Terlepas adik-adik dapat nilai fisikanya berapa, tapi ya inti fisikanya harus diingat ya. Hati-hati. Jadi kalau tangga seperti ini, jangan lupa dia bisa ngeglosor. Ngeglosor itu artinya kakinya menjauhi tembok dan ujung atasnya mendekati bawah. Kalau adik-adik ada di dekat bawah, tidak masalah. Mungkin keseleo atau apa ya, terkilir ya. Tapi kalau ada dekat atas, tangganya cukup tinggi, 3-4 meter misalnya, jatuh dari ketinggian 3-4 meter itu mungkin tidak akan meninggal langsung. Ya. Tapi karena dia terkena barang apa sesuatu, lehernya terkena pukul, cedera tulang leher, meninggal. Baik, jadi hati-hati dengan itu yang disebut kesetimbangan, tapi labil. Setimbang sih setimbang, tapi labil. Kalau ada pergeseran sedikit, bisa jadi tidak setimbang lagi. Dan masalahnya adalah, sekali bergerak tetap bergeraknya. Jadi ada lagu sekali merdeka tetap merdeka. Di fisika ini, sekali mulai slip, bergeser, ngeglosor, gitu, pasti dia ngeglosor terus. Kecuali ada orang yang nahan, atau ada malaikat yang tahan, ya, supaya tangganya enggak. Tapi dari sisi fisika, sekali dia menggleser gitu ya, pasti dia menggleser terus. Ya. Jangan main-main dengan kecelakaan kecil seperti itu. Oke, jadi saya kira kita akhiri tayangan ini walaupun pendek tapi panjang. Ya. Nah, saya ingatkan yang tadi. Saya tampilkan saja lagi gambarnya ya, supaya
Karena videonya Pak Dian ini sebenarnya 2 ya. 2 video kan tentang momen inersia dan momen gaya ya. Ini momen gaya. Saya kembali ke yang ini. Ya. Maju sedikit. Adalah seperti ini. Kemudian apabila sumbu putarnya kita ganti ke sumbu C, maka kita bisa peroleh momen inersianya seperti ini. Oke. Ya, tadi kita sudah bahas kan ya. Yang paling kecil momen inersianya adalah kalau dia melalui TPM, sumbunya itu engselnya melalui TPM, sumbu engselnya. Kalau dia ditambah dengan jarak L/4, jadi lebih besar, ditambah dengan L/2 lebih besar lagi, ditambah dengan L/2 plus D lebih besar lagi. Basically, secara mendasar adalah MR kuadratnya, R-nya beda-beda. Nah, apa artinya? Artinya adalah benda ini, tongkat ini paling gampang kalau dia diputarnya searah sumbu engsel yang tepat melalui TPM. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Ya, sifat itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah seperti ini. Saya akan stop share screen-nya. Nanti kalau diperlukan lagi, ingat yang paling jauh. Nah, kalau saya punya sebatang tongkat, anggaplah ini tongkat, maka saya ingin mencari TPM-nya, titik pusat masanya di mana. Tentu saja ini adalah batang yang tidak sempurna ya, karena ada cantelannya. Jadi, nah, kalau dia sempurna, pasti dia ada di tengah, bukan? Nah, jadi saya bisa tentukan, nah itu titik pusat masanya kira-kira ada di situ. Ya, kita lihat tidak pas di tengah. Kenapa? Jelas, karena di sini ada cantelannya, di situ tidak. Ya. Kalau batang ini homogen, maka dia pasti di tengah. Ini karena bentuknya tidak tepat pipa atau silinder, maka dia agak berat. Titik pusat massa itu pasti cenderung ke bagian yang agak berat atau lebih berat. Oke. Nah, ini adalah cara saya mencari TPM dengan cara statik. Ya. Mungkin adik-adik mengingat namanya timbangan neraca atau libra ya. Libra ya. Ya. Karena dia setimbang kiri dan kanan, di sini dikasih apa namanya? Wadah, di sini kasih wadah, maka kalau beban di kiri sama beban di kanan sama, dia akan seimbang begitu ya. Nah, Libra ya, lambang dari zodiak Libra. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Ya. Cara yang lain adalah saya lempar benda ini, ya, tapi lemparnya jangan dilempar seperti ini. Ya, jangan dilempar seperti itu lemparnya lempar translasi. Ya. Tolong lemparnya sambil diputar. Ya. Jadi kalau saya buat gerak lambatnya dia seperti ini. Ya. Oke. Nah, dalam hal seperti itu, artinya dia diputar melalui sumbu yang tanda petik dia pilih sendiri. Karena saya tidak pasang engsel dimanapun. Ya. Jadi saya bebaskan dia untuk berputar melalui gerak rotasi biasa. Ya. Di udara, diputar seperti itu, dia berputar. Ya. Contohnya adalah, kalau adik-adik pernah lihat marching band, ya, drum band, ya, si pemimpinnya itu depan namanya apa? Mayoret ya. Kalau musik dirigen, kalau itu kadang-kadang dia lempar si tongkatnya itu ke atas, muter-muter lalu ditangkap lagi. Nah, ketika dia dilempar ke atas, tongkatnya itu berputar begitu segala macam. Nah, ada satu titik dari tongkat ini yang geraknya paling sederhana, yaitu geraknya kira-kira cuma ke atas terus ke bawah. Atau kalau si mayoretnya sambil jalan dia ke atas terus ke bawah, parabola atau garis lurus berimpit. Nah, titiknya itu pasti titik TPM. Ya. Jadi kalau saya punya bentuk yang aneh seperti ini, raket, mau cari titik TPM-nya di mana, susah kan? Ya. Caranya gimana? Mau dibuat seimbang juga susah, karena udah ketemu seimbang juga kan masih ada depan belakang, masih ada atas bawah. Ya. Nah, paling gampang adalah dilempar dia, tapi lemparnya jangan ke bawah, rusak. Ya. Lempar ke tinggi dan cepat-cepat ditangkap lagi gitu ya. Lempar ke tinggi, tapi sambil diputar supaya dia berputar seperti itu. Nanti titik yang geraknya paling sederhana, nah itu udah TPM-nya. Kenapa? Karena ketika dia dilempar tanpa engsel, artinya kita tidak. Kalau saya lemparnya, ini ada talinya ya. Kalau saya pasang talinya seperti ini, lalu saya putar, berarti saya paksa engselnya di sini. Ya. Kalau saya bor di sini, lalu saya pasang
sumbu, saya paksa engselnya di situ. Tapi kalau saya tidak pasang apa-apa, cuma diputar begitu aja, maka dia akan berputar terhadap engsel yang paling mudah, tanda petik, menurut dia. Nah, itulah TPM-nya di situ. TPM-nya pasti yang melalui sumbu itu di pertengahan. Kalau ini ada tebalnya, di pertengahannya. Oke? Jadi, contoh lain misalnya adalah palu. Palu itu bentuknya susah kan? Ada tongkatnya, ada kepalanya untuk pemukulnya. Kalau diputar bagaimana? Dicoba saya diputar, biasanya dikamerakan, direkam, lalu di slow motion, cari satu titik dalam palu itu yang geraknya paling sederhana. Itu adalah TPM-nya. Jadi kalau bolpen ini saya putar begitu di slow motion ya, kelihatan ada satu titik yang geraknya paling sederhana. Kalau yang ini gerak, yang titik ujung nih geraknya keribo begitu ya. Gerak melingkar tapi sambil lingkaran kecil ya. Kalau yang satu itu geraknya sederhana, entah parabola, entah garis lurus atau. Nah, itulah TPM-nya. Itu satu alasan yang praktis sekali. Jadi cara menentukan TPM ada dua, pakai cara statik ya, seperti tadi sistem setimbang, atau pakai cara dinamik, dia diputar. Dua-duanya ketemu TPM. Oke, baik. Itu pengetahuan fisika tidak akan keluar di ujian, tapi suatu pengalaman. Ya. Mudah-mudahan dengan ini konsep TPM-nya menjadi lebih baik, begitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya akan masuk ke minggu selanjutnya. Itu minggu 8. Karena saya pengen waktu kita masih ada, jadi kita bisa gunakan untuk menonton video yang bagian dari minggu yang akan datang. Mungkin bisa 2 video. Baik, apakah ada pertanyaan adik-adik? Pak izin Ya, oke. Satu persatu ya. Siapa dulu yang pertama? NIM-nya? Siapa tadi yang pertama? Salah satu aja, nanti dapat giliran yang berikut. Oke, Pak. Saya dulu, Pak. Siapa? NIM? Farli dengan NIM 388, Pak. 388 ya, Farli Fabian. Ini Pak, saya ingin bertanya di situasi misalkan gini Pak, silinder berada di bidang miring. Nah, pergerakannya itu kan akan translasi plus ini kan Pak, rotasi ya Pak. Jadi bergelinding gitu kan ke bawah Pak ya. Menggelinding ke bawah. Ya, pertanyaan saya itu Pak, apakah karena adanya pergerakan rotasi oleh silinder itu mempengaruhi kecepatan, mempengaruhi kecepatan totalnya, jadi dibandingi oleh misalkan silinder tapi bidang miringnya itu slip Pak. Jadi cuma translasi doang, gimana Pak? Oke, ya. Jadi kalau saya pakai tutup gelas saya lagi ya, saya bisa tempel, sebentar. Ada selotip, saya bisa tempel sedikit saja. Oke, misalkan ini silinder. Saya pasang selotip supaya kelihatan dia berputar atau tidak. Kalau dia mengglosor seperti ini adalah dia bertranslasi tanpa rotasi. Jadi mu-nya mu K, kinetik. Ya. Atau kalau saya paksa dia berotasi, tapi saya tahan porosnya. Ya. Jadi titik pusat masanya tidak bertranslasi, tapi dia punya rotasi. Ini juga slip. Ya. Kalau ini kapur, jelas ada jejaknya nanti. Nah, selama dia berputar dengan manis, ya, dia berputar seperti itu. Ya. Ada rotasinya, adik-adik lihat sumbu hitamnya berputar kan? Ya. Tapi ada translasinya. Nah, translasi itu dilihat dari TPM-nya. Ingat, kita kan pertama kali berurusan dengan benda titik. Kalau saya mau kembalikan silinder atau roda ini, cakram ini ke benda titik, pasti TPM yang bicara. Ya, TPM-nya. Nah, TPM-nya itu hanya bertranslasi. Tapi bendanya berrotasi. Kalau
semuanya itu mulus, harmoni, mereka bergerak in harmoni, maka dikatakan dia menggelinding tanpa slip. Itu istilahnya. Menggelinding tanpa slip. Dan kalau ada ketemu di mana saja, kapan saja istilah menggelinding tanpa slip, artinya apa? Arti matematiknya adalah V sama dengan omega R dipenuhi. Dengan R adalah jari-jari dari silinder ini. Seandainya dia seperti itu, maka V sama dengan omega R tidak dipenuhi. Seandainya dia seperti itu, berputar tapi tidak berotasi, juga tidak dipenuhi. Bahkan kalau dia berputar tapi agak slip, ya, V omega R juga tidak dipenuhi. Jadi syarat dari menggelinding tanpa slip adalah, atau syarat dari V sama dengan omega R dipenuhi adalah dia harus menggelinding sempurna tanpa slip. Nah itu baru. Ya. Oke, jadi, nah kalau adik-adik percobaan di LFD, ada satu percobaan di sana, bidang miringnya bisa diatur, bendanya bisa dipilih, bisa silinder atau bola, itu yang paling gampang untuk menggelinding ya. Kalau kotak, kubus kan susah menggelindingnya, geluduk-geluduk ya. Nah, di sana ada percobaan, sininya bisa diatur, dan waktunya bisa dihitung. Ya. Kebetulan alat itu saya yang membuat konsepnya, sampai alat prototipenya, akhirnya diperbanyak jadi 5 atau 6 begitu. Dan itu sampai menghitung bisa sampai milidetik. Ya, jadi dipasangi sensor, milidetik bisa dihitung. Nah, sayang sekali adik-adik kemungkinan tidak mengalami praktikum on-site. Ya. Tapi intinya bisa. Jadi syarat matematik supaya dia translasinya itu in harmoni dengan rotasi, matematiknya adalah V sama dengan omega kali R, atau alfa sama A sama dengan alfa dikali R. Ya. Ya. Oke. Lain daripada itu, maka dia slip. Apakah slipnya itu translasi tanpa rotasi, atau rotasi tanpa translasi, atau ada rotasi, ada translasi, tapi tidak sempurna harmoni, maka V sama dengan omega R tidak dipenuhi. Ya. Jika dan hanya jika translasi tanpa sedikit pun slip, translasi ada, rotasi ada, tidak ada slip sedikit pun, barulah itu dimasukkan kategori benda menggelinding tanpa slip. Oke? Cukup jelas, Fahri? Oh, oke, Pak. Cukup jelas, Pak. Satu lagi, tadi siapa yang bertanya? Ada 2, kalau nggak salah minimal. Saya Pak, Berlin 418. NIM-nya berapa, Berlin? 418. 418 ya. Oke, pertanyaannya, Berlin? Pas di video tadi kan Pak, bagian kasus statis, itu kan sigma F sama dengan 0. Dan di video tadi Pak, kok nolnya ada notasi vektornya Pak? Mungkin salah. Coba kita lihat lagi. Saya kurang perhatikan. Video yang tadi ya? Ya, yang terakhir tadi Pak. Yang Pak Dian ya, saya harus kembalikan dulu. Itu ada di modul yang ke-7 ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, dari sini ke depan atau ke belakang? Ke belakang ya mungkin ya. Ya, kalau nggak salah di bagian akhir. Oke. Nah, ini nggak boleh ada vektornya. Ya. Jadi ini baik, penjumlahan vektor ya. Apa artinya sih nol vektor itu ya? Mungkin ini Pak Dian punya keyakinan bahwa kalau ruas kirinya vektor, ruas kanannya vektor juga begitu ya. Jadi semua ditambahin vektor ya. Baik. Jadi definisi vektor adalah apa?
Saudara Berlin, definisi vektor adalah apa? Arah gaya, Pak. Gaya mempunyai arah. Masa hanya itu? Kan vektor bukan hanya gaya. Definisi vektor adalah umum. Bisa gaya, bisa percepatan, bisa kecepatan. Tapi Besarannya memiliki arah dan nilai? Besaran yang memiliki arah dan nilai. Ya. Iya. Oke. Nah, jadi Anda bisa pandang bahwa ini adalah gayanya ada, gaya 1, gaya kedua, gaya ketiga, dijumlahkan, ya, arahnya ada, tapi besarnya 0. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau saya punya satu besaran yang ada arahnya, tapi besarnya 0, itu vektor bukan? Oke. Nah, vektor F1 atau vektor A ya, vektor A itu seringkali digambarkan sebagai A1I tambah A2J tambah A3K, betul? Betul? Halo? Iya, Pak. Berlin? Ya. Nah, itu vektor A ya. Vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K, betul? Kalau vektor ini saya kali dengan skalar yang namanya 0, dia jadi apa? Vektornya adalah, berarti kalau vektor dikali skalar bagaimana, Berlin? Kita sudah belajar. Jadi skalar, Pak. Ya, skalarnya berapa tempatnya? Kalau diperinci, kalau tadi kan vektor A-nya A1I tambah A2J tambah A3K. Kalau saya kalikan A-nya, ruas kiri saya kalikan dengan 0. 0 dikali vektor A, ruas kanannya menjadi? Tetap menjadi vektornya sama dengan 0. Tolong diperinci, apa I tambah apa J tambah apa K gitu dong, kayak saya tadi dong. Kok males sekali Anda ini? Ikuti yang tadi saya bilang. Vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Setuju? Halo, Berlin? Ya. Nah, sekarang ruas kirinya saya kali dengan 0. 0 kali vektor A gitu. 0 kali vektor A. Sama dengan, tolong teruskan ruas kanannya sama dengan? A2J ditambah A2K. Ulangi. Agak putus tadi suara Anda. Oke, ulangi. Yang A1I dikali 0 kan, Pak? Ya, tulis. Ucapkan secara lengkap. Pura-pura Anda nulis di papan tulis. Kita kan nggak pakai papan tulis. Jadi gimana? A2J ditambah A2K, A3K sama dengan 0. Apakah 0-nya hanya berlaku bagi sumbu X saja? Ayo, vektor dikali skalar bagaimana? Vektor dikali skalar. Jadi skalar. Masa? Saya ganti sekarang. Saya ubah persoalannya. Ya. Masih sama depannya. Vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Oke? Ya. Oke? Balik? Oke. Saya kali semuanya dengan 3. Jadi ruas kirinya 3 skalar kan ya? 3A vektor. Pakai panah atasnya. Ruas kanannya gimana? Tolong selesaikan. Oh, berarti 3 di dalam kurung, ya? 3 di dalam kurung A1I ditambah A2K. Oke, tolong dibongkar kurungnya. Jadi apa? Berarti jadi 31I. 3 A1I terus ditambah 3 A2J ditambah 3 A3K. Betul. Good. Sekarang saya ganti. Bukan 3, tapi 0. Go on. Kanannya jadi gimana? Berarti jadi 0 A1I ditambah 0 A2J ditambah 0 A3K. Good. Nah, satu langkah lebih jauh.
0 dikali A1 itu jadi berapa? Jadi 0, Pak. 0. 0 dikali A2 jadi berapa? 0 juga. 0 dikali A3 jadi berapa? Juga 0, Pak. 0. Kalau gitu, simpulkan semua. Ruas kirinya saya kali dengan 0, 0 dikali vektor A, ruas kanannya selesaikan. Jadi 0i Mhm. ditambah 0j ditambah 0k. Ya, itulah vektor 0. Oke? Oh iya ya. Oke? Jadi ada arahnya, tapi koefisiennya 0, 0 semua, ya jadi 0. Ya, betul nggak? Nah, kembali pada pemahaman yang paling sederhana dari vektor, kan digambarkan dengan anak panah, bukan? Arahnya ditunjukkan oleh arah panah tersebut, panjangnya ditentukan oleh panjang garisnya. Nah, kalau vektor besarnya 0 gimana? Ya, panahnya ada, tapi ekornya nggak ada gitu loh. 0 dikali vektor adalah, jadi Pak Dian menuliskan 0 vektor itu supaya konsisten. Kirinya vektor, kanannya juga vektor. Nah, satu-satunya pertanyaan, vektor 0 itu apa maksudnya? Nah, kembali ke contoh tadi. Kalau saya punya vektor A, besarnya apa? 3A bagaimana? 4A bagaimana? 5A bagaimana? Bisa kan? Nah, tolong sekarang 3 sama 4 sama 5 diganti dengan 0. Berarti 0i tambah 0j tambah 0k. Nah, itulah vektor 0 yang atasnya pakai tanda vektor. Oke, jelas ya, Berlin ya? Jelas, Pak. Oke, ya, untuk yang lain juga, ini bukan hanya untuk Berlin. Ya. Jadi, kenapa sebenarnya kalau mau ditulis tanpa vektor juga boleh. Ya. Jadi, kalau ruas kiri vektor, ruas kanannya harus vektor. Tidak boleh skalar. Kecuali, ya, kalau skalarnya itu kebetulan 0. Karena apa? Kalau 0 itu mau pakai vektor boleh, artinya 0i tambah 0j tambah 0. Mau nggak pakai juga boleh, karena 0i, 0j, 0k juga 0. Ya, ya 0 adalah 0 kan? Jadi 0 itu satu perkecualian. Kalau f, sigma f x sama dengan 0, begitu ya, itu kanannya, biar kata kirinya vektor, kanannya nggak harus vektor. Kenapa? Khusus dia 0. Tapi kalau sigma f x, sigma f vektor sama dengan 1 atau 100 atau 1.000.000, itu nggak boleh. Kirinya vektor, kanannya vektor. Kalau kanannya skalar, kirinya harus skalar. Misalnya besarnya vektor ini. Jadi khusus untuk angka 0, dia bisa dipandang sebagai vektor ataupun skalar. Kalau mau dipandang sebagai vektor, tulis kayak Pak Dian ini, artinya adalah 0i tambah 0j tambah 0k. Itulah vektor 0. Oke? Baik. Jelas, Berlin? Jelas, Pak. Oke. Ya, puas ya. Anda adalah seorang pemerhati yang baik sekali. Dari 50-an siswa, hanya Anda yang memperhatikan. Saya juga terus terang nggak memperhatikan. Ya. Nggak apa-apa, mungkin Anda seorang yang sangat cermat begitu. Oke, kita coba kita lihat video minggu berikutnya ya. Ini bahan untuk minggu depan, kita lihat sekarang. Pak, permisi Pak, mau nanya. Oke. Ya. Silakan. NIM-nya, sorry. 332 Pak, Muhammad Ikhlas. Iya. Pertanyaannya Ikhlas? Ini Pak, buat yang tadi kan itu batangnya itu ada engselnya yang di tembok itu Pak. Ya, seolah-olah dipasang engsel di situ ya? Iya Pak. Kalau misalnya Pak, batangnya itu tanpa engsel tapi ada gaya gesek, kan nanti benda itu sebelum jatuh dia berrotasi dulu terus langsung bertranslasi. Itu gaya-gayanya gimana ya Pak? Oke, mungkin lebih gampang adalah satu step yang lebih gampang. Misalkan ada gaya, tapi nggak dipasang engsel. Saya tanya sekarang, dia berputarnya bagaimana? Misalkan batang tadi, ya kan ada gayanya tuh sejauh R dari ujung. Tapi sekarang batangnya nggak dipasang engsel, bebas merdeka. Atau kita taruh di bidang kaca atau es yang sangat licin, tapi tetap dikasih gaya. Jadi saya punya salju, kacanya licin, ada tongkat, lalu saya kasih gaya di sini. Ya, saya kasih gaya pada jarak tertentu.
Apa yang terjadi dengan batang tersebut? Tanpa engsel. Bertranslasi, Pak. Kita coba. Misalkan ini licin. Saya dorong. Dia bertranslasi atau rotasi? Rotasi, Ya. Pak. Haha. Sekarang saya tanya, di mana sumbu rotasinya? Engselnya di mana? Silakan, Di titik pusat massa. Oke. Ini siapa yang jawab titik pusat massa? Ikhlas masih? Atau yang lain? Pak. Ikhlas ya? Si saya, Pak. Saya teh siapa? Ikhlas? Ikhlas, Pak. Oke, ya saya kan semua bisa bilang saya. Oke, nah pertanyaan saya, kenapa kok titik pusat massa? Ikhlas? Betul, jawab itu betul. Tapi pertanyaannya, kenapa kok titik pusat massa? Bukan sebelahnya gitu. Karena yang kayak tadi Bapak bilang itu yang paling sederhana, Pak. Ini. Oke, ya. Energi yang diperlukan untuk memutarkan, untuk merotasikan benda, itu paling kecil kalau engselnya, tanda petik, itu melalui TPM-nya. Ya. Nah, karena kita tidak pasang engsel dimanapun, ya, makanya saya bilang benda licin, bilang licin. Karena begitu ada gesekan, maka titik di mana dia bertumpu, ada gesekan, di situ bisa jadi engsel. Ya. Kalau bendanya ini licin sempurna, dia didorong pas di TPM-nya, translasi. Hanya translasi. Hanya dan hanya jika titiknya itu pas melalui TPM, dia bertranslasi. Kalau dia ke kanan sedikit, maka dia berotasi ke kiri. Kalau ke kiri sedikit, dia berotasi ke kanan. Kenapa? Benda ini akan tanda petik memilih titik engselnya sendiri. Mana yang dipilih? Pastilah TPM-nya. Kenapa? Karena biaya. Ya, saya senang pakai istilah ini. Biaya, joule, yang diperlukan untuk memutarkan benda terhadap titik engselnya itu, TPM-nya, itu paling kecil. Secara alami, naturally, ya, benda memilih yang energinya paling kecil untuk dia bergerak. Maka dia bergerak terhadap TPM-nya. Itu sebabnya ketika saya lempar bolpen seperti ini, atau tongkat, atau apapun, pasti tanpa dia apa-apakan, dia berotasi terhadap TPM-nya. Lawong itu yang paling gampang. Gitu kan? Baik, pertanyaan Anda baik. Ya, jadi tadi pertanyaannya siapa itu Berlin, teliti sekali, pertanyaan ikhlas ini kreatif sekali ya. Tapi nggak apa-apa, ini berguna untuk semua. Kan ya? Oke, saya kira bagus. Sekarang kita nonton videonya ya, supaya janji saya bisa terlunasi, begitu saya nggak ngutang. Saya kira mungkin hanya satu video saja dari Pak Herman. Dinamika rotasi benda tegar. Ini sebenarnya materi minggu depan, tapi kita ada waktu kita pakai. Wush, agak lama 20 menit. Kalau nggak selesai kita putus nanti. Selamat datang di web pembelajaran daring Fisika Dasar ITB. Perkenalkan, nama saya Herman, staf pengajar dari Prodi Fisika ITB. Pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai dinamika rotasi benda tegar. Tujuan dari pembelajaran ini pertama untuk menunjukkan bagaimana kita dapat memperluas konsep partikel agar dapat digunakan atau diterapkan pada benda tegar. Kemudian akan diperkenalkan besaran perpindahan sudut untuk mereduksi kerumitan gerak benda tegar. Dan kemudian yang terakhir adalah akan menurunkan persamaan gerak benda tegar dari gerak partikel. Nah, pada slide ini kita lihat sistem berupa partikel yang sudah kita pelajari cukup dalam. Nah, sekarang bagaimana kalau benda yang kita tinjau tidak lagi kita anggap sebagai partikel, tapi berupa benda-benda di sekitar kita. Misalkan di sini kita lihat ini adalah kunci Inggris. Jadi ini adalah perluasan ya, perluasan. Jadi dalam perluasan ini
benda dipandang sebagai apa? Kumpulan partikel yang jumlahnya banyak sekali. Jika jarak antar masing-masing titik atau partikel penyusunnya ini tidak berubah walaupun bendanya bergerak dan sebagainya, maka bendanya kita sebut dengan benda tegar. Gerak dari benda tegar ini dapat kita golongkan 3, yaitu hanya translasi saja seperti di gambar ini, kemudian bisa rotasi atau gabungan dari translasi dan rotasi. Nah, pada kuliah ini kita akan membahas atau memfokuskan pada rotasi dari benda tegar, di mana setiap partikel berputar mengelilingi suatu sumbu yang tetap. Nah, contoh dari benda padat ya, contohnya seperti ini ya. Jadi Anda bisa lihat ini roller coaster ya. Oke ya. Nah, benda tegar dapat kita amati sehari-hari. Misalkan ini adalah contoh apa nih? Jadi kalau kita ingin mengambil air dari sumur, ya, maka kita akan menurunkan dan menaikkan apa di sini ember ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan apa? Katrol. Jadi kalau embernya diturunkan dan dinaikkan, katrolnya akan berputar ya. Nah, dari sini kita melihat ada hal yang menarik di mana pusat massa katrolnya ini tidak bergerak ya, atau diam ya. Namun partikel-partikel yang lain gitu ya dari katrol bergerak melingkar. Karena itu ini kita sebut dengan gerak melingkar dari apa? Benda tegar. Ya, aplikasinya tentu saja banyak ya. Misalkan kita lihat pada roda gigi ya, Anda mungkin sudah tahu roda gigi ya. Jadi roda gigi ini merupakan komponen yang penting dari banyak apa? Perangkat mekanik seperti jam, mekanis, sepeda, dan lain-lain. Nah, pada sepeda kita lihat di sini roda 1 akan berputar, ya, misalkan dengan apa? Dengan mengenakan torsi, dia akan berputar. Nah, kemudian geraknya ini akan ditransmisikan ke roda 2 melalui apa? Rantainya. Nah, nanti digunakan untuk memutar ban sepedanya. Nah, untuk rotasi benda tegar di sekitar satu sumbu yang tetap, Anda bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi yang warnanya apa? Sedikit apa di sini agak grape gitu ya. Nah, itu adalah bendanya. Nah, jadi semua titik itu berputar gitu ya, berputar mengelilingi suatu sumbu ya. Nah, untuk mempelajari gerak rotasi ini, maka kita perlu memilih gitu ya, memilih apa di sini sistem koordinat yang sesuai. Kalau kita gunakan sistem koordinat Cartesian dan kemudian kita menggunakan besaran-besaran apa di sini linear, maka geraknya menjadi rumit. Akan tetapi kalau kita memilih sistem koordinat polar, maka kita bisa lihat jarak partikel itu ke sumbu itu tidak berubah ya. Yang berubah itu hanya sudutnya. Nah, di sini juga kita lihat semua sudut, semua partikel itu akan berpindah dengan perpindahan sudut yang sama. Ya, misalkan d theta ya. Dengan demikian Anda bisa lihat yang lain-lain juga akan sama. Misalkan laju perubahan sudutnya gitu, atau di sini omega-nya juga akan sama. Nah, dengan demikian kalau kita lihat gerak benda tegar ini dari besaran sudut, maka geraknya menjadi sederhana. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini setiap titik gitu ya, setiap partikel di dalam benda tegar itu akan berotasi gitu ya, dengan
apa di sini perpindahan sudut yang sama dengan kecepatan sudut yang sama dan lain-lain gitu ya. Nah, Anda bisa bandingkan kalau saya menggunakan besaran linear. Tentu saja geraknya akan jadi lebih rumit. Ya, lebih rumit. Nah, dengan demikian Anda bisa lihat gerak dari benda tegarnya ini bisa dimulai dari bisa disederhanakan menjadi gerak di sini rotasi partikel. Nah, berikut ini adalah kita jabarkan dulu gerak rotasi partikel. Ya. Jadi F itu adalah gaya neto yang bekerja pada pada partikel. Nah, gayanya ini bisa kita uraikan menjadi gaya dalam arah radial dan arah tangensial. Dalam arah tangensial kita bisa definisikan searah garis singgung, ya. Searah atau berlawanan arah, tapi di arah garis singgung. Ya. Sedangkan yang radial itu yang arahnya ke pusat. Ya. Jadi sentripetal itu misalnya ke pusat, tapi yang percepatan yang membuat GMBB itu ada tangensialnya. Ya. Searah garis singgung. Bisa percepatan, bisa perlambatan. Besaran yang kita sebut tor, ya, tor atau torsi, ya, torsi, yaitu lengannya R kali gaya tangensialnya. Ya. Nah, gaya tangensialnya bisa ditulis sebagai massa kali percepatan tangensial. Nah, Anda sudah pelajari pada gerak melingkar partikel bahwa percepatan tangensialnya itu sama dengan laju perubahan V-nya terhadap waktu, gitu ya. Nah, dengan demikian Anda bisa tuliskan persamaan gerak untuk di sini partikel gitu ya, yang berotasi sekitar sumbu tetap tersebut sebagai dl dt ya, dl dt, dan L-nya di sini adalah momentum. Jadi sudut. ini yang saya kejar ya. Kita sudah belajar momentum linier dari impuls, lalu momentum linier, dan terakhir kita punya HKML, betul ya? Hukum kekekalan momentum linier. Ya. Kalau dan besarnya MV, ya. Adik-adik sudah tahu kenapa momentum linier sama dengan MV. Sudah ada dongengnya kan ya? Saya selalu kasih dongeng fisika. Nah, hari ini kita berkenalan dengan yang namanya momentum sudut. Lambangnya adalah L, dan kalau didefinisikan L itu dibuat lihat definisinya, karena munculnya dari atas baris kedua, maka karena baris kedua ini benar, maka saya katakan, oh kalau gitu kita bisa mendefinisikan L-nya sama dengan M kali R kali V. Ya, jangan lupa, MV itu momentum yang biasa, linear bukan? Seolah-olah sekarang kita lihat bahwa L, momentum sudut, sama dengan momentum linier dikalikan dengan R. Tapi jangan lupa, ini adalah baru skalarnya. Ya. Nanti sudah barang tentu ada juga bentuk vektornya. Ya. Nah, rumus ini bisa masuk juga di tabel adik-adik yang kertas dilipat dua itu. Di sini ada P sama dengan M kali V, momentum linier. Di dunia translasi itu. Di dunia rotasi nanti ada L sama dengan, kalau dari padanannya, padanan M di dunia translasi adalah halo? I. Ya, I. Ya. Di sana MV. Padanan V di dunia rotasi adalah? Omega. Berarti rumusnya di dunia rotasi kira-kira apa kalau vektor? Vektor L sama dengan? I kalikan omega. I kali omega. Dengan catatan omega-nya harus vektor ya. Kan kalau ruas kirinya vektor, ruas kanannya vektor. Nah, yang dituliskan oleh Pak Herman sampai sejauh ini adalah baru besarnya. Ruas kirinya besarnya saja, ruas kanannya besarnya saja. Bagaimana bentuk vektornya? Nah, itu nanti akan kita lihat nanti. Ya. Yang penting adalah tanpa sadar, tanpa ribut-ribut begitu ya, kita sudah mulai masuk merayap ke dalam pengertian momentum sudut. Ya. Jadi ada momentum linier, ada momentum sudut. Nah, saya kira saya akhiri sampai di sini. Tadinya saya expect bisa lebih jauh, tapi nggak apa-apa, karena ada pertanyaan, dan saya kira pertanyaannya baik. Saya tidak mau menahan pertanyaan. Sorry.
Baik, jadi mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita ini sekarang menit ke-8 ya. Nanti kita lanjutkan dari menit itu. Tapi minimal adik-adik sudah berkenalan dengan konsep yang bukannya baru. Dulu pernah dengar, tapi namanya momentum sudut. Sekarang kita akan lihat gimana sih hubungan antara momentum sudut dengan momentum linier yang sudah kita kenal sebelum ini. Oke? Nanti kita lanjutkan hari Senin. Ya. Oke, adik-adik, selamat beraktivitas selanjutnya. Jaga kondisi baik-baik, dan Tuhan memberkati. Sampai hari Senin. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak. Yuk. Sampai Sehat jumpa. selalu Bapak. Bye-bye.